Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagi yang baru menemukan channel ini, kami minta dukungannya dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng, terutama bagi teman-teman yang belum menekan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya sehat-sehat, sehat walafiat lahir dan batinnya. Kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua ibadah Anda dan semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, ada berita viral yang sangat menjadi sorotan warganet, yaitu instruksi perintah dari Panglima TNI dalam status siaga pada jajarannya. Ini kemudian menuai spekulasi. Indonesia tidak sedang baik-baik saja tentunya. Seperti itu setidaknya salah satu spekulasinya. Bahkan Bapak Profesor Mahfud MD menyoroti hal ini karena selama beliau menjadi Menko Polhukam yang kurang lebih hampir 5 tahun itu tidak pernah ada status siaga 1. Nah, dalam situasi sekarang, maka orang jangan disalahkan kalau menduga-duga. Jangan-jangan ada sesuatu yang memang layak untuk menaikkan status menjadi siaga 1. Ini kemudian menimbulkan keresahan pada sebagian lapisan masyarakat. Bahkan ada yang menduga ini untuk mengantisipasi dugaan adanya rencana mau mengkudeta atau mau menggulingkan pasangan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Apakah betul spekulasi ini? Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya bacakan informasinya berikut ini. Bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Nah, itu kan di luar negeri ya. Mungkin saja Bapak Panglima menduga atau takutnya akan berimbas pada situasi kondisi politik di dalam negeri ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi, perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR-283-2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letnan Jenderal Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret tahun 2026. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam telegram itu disebutkan bahwa semua satuan TNI harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring meningkatnya dinamika konflik internasional dan potensi dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri. Ya, saya kira masuk akal juga ya. Status siaga tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret tahun 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Saudaraku, ini berarti saat ini masih situasinya siaga 1 ya. Ya, mudah-mudahan negeri ini semakin baik saja ya. Namun saudaraku, langkah Panglima TNI itu dinilai penting karena dinamika keamanan berkembang sangat cepat dan dapat berdampak hingga ke dalam negeri. Nah, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita simak sejumlah informasi opini masyarakat terkait hal itu berikut ini. Perintah siaga 1 itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Dan tentunya itu sudah dibicarakan lebih dulu. Nggak mungkin kan seorang panglima itu tiba-tiba bangun tidur mengeluarkan perintah siaga 1. Hampir 5 tahun saya menjadi Menko Polhukam, rasanya tidak pernah ada tuh perintah siaga 1. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian sekolah-sekolah swasta yang sudah kelas internasional itu dibantu, padahal itu orang tuanya berani bayar mahal untuk sekolah di situ, dibantu makanan gratis pula. Ini kan soal tata kelola. Bagaimana sih membantu orang tuh yang layak dibantu tuh yang mana? Makanan dimasukkan gitu, lalu lapor ini sudah habis makanan saya, kata. Sudah sampai di rumah dibuang. Laporan seperti itu kan banyak. Karena itu tidak layak makan. Apa betul pada hari Minggu kemarin Pak Mahfud berbicara kepada media dan bicara soal penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus
kuota haji, korupsi kuota haji. Dan apakah Pak Mahfud memberikan keterangan tertulis atau rilis kepada media? Siaga satu. Siaga satu. Ada apa sih sampai siaga satu? Makanya saya bingung di bandara tadi, Terminal 1, 2, kok banyak sekali tentara-tentara ya. Kata di tempat vital, semua tentara akan diturunkan karena kita siaga satu. Alarm ya, ada SOS. Ada apa sih? Kenapa Oke Gas nggak kasih pidato? Kasih penjelasan ke rakyatnya. Hey guys, kita nih lagi siaga nih, hati-hati ya. Ada ancaman ini. Siapa yang ngancam kita? Mungkin kita mengundang ancaman itu sendiri. Beda loh, diancam supaya mengundang ancaman. Tadinya kita non-blok biasa-biasa aja tuh. Filipina biasa-biasa aja tuh. Thailand biasa-biasa aja tuh. Mungkin kita mengundang ancaman itu sendiri ke rumah kita sendiri atas tindakan kita. Jadinya kita malu pidato. Harusnya nggak usah ngomong dong. Ya gara-gara kami gabung sama BOP dan urusan Iran marah, maka kita takut gitu. Jadi kita harus turunkan. Apakah itu? Kita nggak tahu karena negara lain biasa-biasa aja tuh. Singapura, Malaysia nggak turunin tuh semua itu tentara gara-gara minyak kurang ya. Gara-gara perang Iran nggak, apakah itu? Saya kan nggak tahu. Atau kedua, karena memang dalam waktu 20 hari kan habis lebaran kita kan mamer-mamer, mudik, emas, roti konghuan gitu kan. Terus kita sewa iPhone, sewa mobil. Ini mobil saya, padahal itu sewaan, padahal blangsat. Habis itu kita pulang ke kota kerja, kita dipecat gitu kan. Minyak-minyak gak ada, bensin. Kita bener-bener dipecat dari kantor, kita demo. Ada apa? Apakah ada kudetot? Kudetot. Kita mau diturunkan. Siapa mau nurunin? Nah, jadi saya bingung sekali ya. Sebenarnya sangat gak bijak. Karena justru membuat kita takut dan bingung. Terutama pengusaha. Dan pengusaha akan takut menjalankan usahanya dan mungkin akan memecat segera PHK ini banyak-banyak ya karyawan karena kita tidak tahu masa akan datang. Harusnya ada kata-kata yang membuat kita lebih tenang. Kasih penjelasan, pengertian. Baru habis itu kita harus siaga guys karena ini. Ada apa? Cuma turunin tentara. Kan serasa tinggal di Kuba gitu loh. Serasa tinggal di Korea Utara. Serasa tinggal di Iran ya. Serasa tinggal di Myanmar, semua militer turun. Nah ini sangat tidak bagus. Karena kita ini bukan negara militer ya. Turunkan untuk apa? Siapa musuh kita? Kita pengen tahu musuhnya siapa. Kita nggak tahu. Apakah ada musuh dalam selimut? Apakah ada musuh dalam selimut yang menggulingkan kita? Ya musuhnya itu dihantam. Jangan turunin semua ini militer. Kita kan ketakutan. Atut bangun. Harus gimana dong kita? Ke mall gue jadi takut sekarang ke mall. Ya paling nongkrong-nongkrong di warung aja deh, makan pecel lele lebih aman ya. Kalau di mall gue takut ya. Takutnya meleduk gitu kan. Aduh, padahal aku mau liburan ya. Kok jadi begini? Males juga liburan males, takut. Nanti kan di kereta militer, tentara semua. Nanti di bandara tentara. Ya nyesek lah. Nggak bisa pecicilan, ciki-ciki-kakakan ya. Gimana? Jadi harusnya kasih pidato dulu, pengertian lah ke rakyat. Jangan main siaga satu. Kan shock lah kita. Bukannya suka pidato. Kasihlah penjelasan. Tolong deh ya. Jangan nakutin doang, kerja nakutin aja. Yang bikin ulah siapa masuk BOP. Sekarang kita diancam. Terus kita sekarang tambah ketakutan rakyat. Benar-benar ya. Nggak bisa berpolitik dan tidak punya komunikasi yang baik. Very bad. Indonesia tiba-tiba siaga satu. Tapi koalisi masyarakat sipil justru bilang ini bisa melanggar konstitusi. Ada apa sebenarnya? Perintah siaga satu dikeluarkan oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, melalui telegram internal TNI. Instruksi ini berkaitan dengan situasi global, termasuk meningkatnya tensi setelah serangan Amerika Serikat ke Iran. Namun langkah tersebut menuai kritik keras dari puluhan organisasi masyarakat sipil
Mereka menilai, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI. Artinya, keputusan strategis seperti Siaga 1 seharusnya melalui mekanisme politik negara. Koalisi juga mempertanyakan urgensinya, karena hingga saat ini, kondisi keamanan nasional dinilai masih terkendali dan belum ada ancaman nyata yang membutuhkan status siaga militer. Mereka pun mendesak Presiden dan DPR segera mengevaluasi bahkan mencabut telegram tersebut. Karena bagi mereka, ini bukan sekadar soal keamanan, tapi juga soal batas antara kekuatan militer dan kekuasaan sipil dalam demokrasi Indonesia. Menurut kamu, Siaga 1 ini langkah antisipasi yang wajar? Atau justru berlebihan? Tulis pendapatmu di komentar. Status Siaga 1 TNI diperdebatkan. Koalisi Sipil dan DPR angkat suara. Mengapa keputusan Siaga tingkat 1 TNI tiba-tiba memicu perdebatan di ruang publik? Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebelumnya mengeluarkan telegram kepada seluruh jajaran TNI untuk Siaga 1, guna mengantisipasi dinamika konflik global, khususnya situasi di Timur Tengah. Namun keputusan ini langsung mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Imparsial, YLBHI, Kontras hingga Amnesty International Indonesia. Ketua Imparsial Ardimanto Adiputra menilai pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 UUD ke-1945, menurut koalisi, keputusan strategis terkait pengerahan militer seharusnya melibatkan Presiden dan DPR, bukan hanya penilaian internal dari Panglima TNI. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, juga menyoroti beredarnya surat telegram tersebut ke publik. Menurutnya, status siaga sebenarnya merupakan mekanisme internal TNI yang bersifat komando dan pengendalian prajurit. Ia bahkan menilai publikasi status siaga seperti itu justru bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara itu, pihak TNI menegaskan informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Semoga menghibur kalian semuanya. Mari kita semuanya berdoa. Semoga Indonesia tetap baik-baik saja. Tetap utuh dalam kedaulatan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!